Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Sopian dengan NIM 201230006 dari kelas C23 jurusan Informatika, akan menjelaskan tentang nafsu insan. Nafsu merupakan suatu perwujudan dari perbuatan buruk. Namun apabila kita mengkaji lebih dalam, maka nafsu dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu nafsu positif dan nafsu negatif. Dalam ilmu tasawuf, pada garis besarnya nafsu dibagi dalam dua bagian, yaitu yang bersifat duniawi atau kebutuhan jasmani, dan yang kedua ada ukhrawi atau keakhiratan. Istilah nafsu berasal dari perbendaharaan Al-Quran. Nafsu berasal dari kata naf dan jamaknya adalah ansu. Diartikan sebagai jiwa, pribadi, diri, hidup, atau pikiran. Terdapat 7 pembahasan, yaitu amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Yang pertama ada nafsu amarah. Nafsu amarah adalah jiwa manusia yang ingin memenuhi kehendak hawa nafsu dalam segala bidang hidupnya, sehingga tidak menghiraukan kaidah-kaidah agama. Misalnya saja bersifat takabur, tamak, kikir, senang menyakiti orang lain, dan lain-lain. Contohnya yang pertama ada al-jahal, artinya bodoh. Yang kedua ada al-hirz, artinya tamak atau rakus. Yang ketiga ada al-hasad, yang artinya hasud. Yang kedua ada lawamah. Nafsu lawamah adalah jiwa yang masih cacat celah. Walaupun dia menerima hidayah petunjuk dari Tuhan, patuh kepadanya, dan ingin berbuat baik, tetapi sang pemilik terkadang melakukan perbuatan maksiat atau suatu waktu tak dapat menguasai hawa nafsunya, yaitu karena godaan setan. Contohnya yaitu al-laum yang artinya mencela, lalu ada al-hawa yang artinya bersenang-senang, yang ketiga yaitu al-mark yang artinya menipu. Lalu yang ketiga ada mulhamah. Nafsu mulhamah adalah jiwa yang telah dikaruniai Tuhan dengan sifat-sifat keutamaan. Tingkat lakunya sehari-hari diilhami atau mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan. Dalam jiwanya tidak terdapat perasaan-perasaan dengki, keinginan memiliki harta maupun iri hati dan sebagainya. Contohnya yaitu ada al-sakhawaf, artinya murah hati. Lalu ada al-qanaah yang artinya merasa cukup. Lalu ada al-him, artinya murah hati. Lalu yang keempat ada al-mutmainnah. Nafsu al-mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi. Juga nafsu mutmainnah merupakan jiwa yang telah mampu menolak kenikmatan kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdian kepada Tuhan. Untuk contohnya yaitu ada al-juud yang artinya dermawan. Yang kedua ada al-tawakkul yang artinya berserah diri. Yang ketiga ada al-ibadah yang artinya ibadah. Lalu yang kelima ada rodiyah. Nafsu rodiyah adalah nafsu jiwa yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Rasa keikhlasan akan mampu meliputi dirinya dalam segala hal. Sang pemilik nafsu ini pun merasa akan melakukan sesuatu tanpa pamrih. Nafsu ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu atau khusus. Biasanya mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang telah mencapai derajat
waliyullah, yang artinya kekasih Tuhan. Hal ini disebabkan karena mereka mencintai Tuhannya. Contohnya itu al-waro, artinya meninggalkan sunat. Yang kedua ada azud, yang artinya juhud atau meninggalkan keduniawian. Yang ketiga ada al-ikhlas, yang artinya ikhlas atau tanpa pamrih. Selanjutnya yaitu ada nafsu mardiyah. Bisa diartikan juga sebagai nafsu yang diridhoi, yaitu seseorang yang merasa dirinya atau cinta kepada Tuhan dan Tuhan pun merasa senang kepadanya. Nafsu ini lebih tinggi tingkatannya dari nafsu radiyah. Ketika seseorang memiliki nafsu ini terlihat dengan timbulnya perilaku baik, kasih sayang, kemuliaan, keikhlasan, dan zikir kepada Tuhan, mengajak pada kebaikan dan memaafkan kesalahan orang lain. Contohnya itu husnul huluk, yang artinya baik akhlak. Yang kedua yaitu tarkuk marsiwaloh, yang artinya meninggalkan selain Allah. Yang ketiga yaitu al-luqu bil kholqi, yang artinya lembut kepada makhluk. Yang terakhir yaitu kamilah. Nafsu kamilah adalah jiwa yang telah benar-benar sempurna dan juga telah mendapatkan pancaran kebenaran dari Tuhan, serta telah mencapai tingkat makrifat. Nafsu ini merupakan memotivasi diri untuk beribadah dan mendapat anugerah ilmu keyakinan. Yang memiliki nafsu ini hanya akan merasakan kebahagiaan hakiki bila bersama dengan Tuhannya. Contohnya itu ilmu yakin, keyakinan yang didasarkan kepada ilmu. Lalu yang kedua yaitu ainun yakin, adalah keyakinan yang didasarkan kepada pengamat. Lalu yang ketiga ada hakul yakin, keyakinan yang didasarkan kepada yang hak atau kebenaran. Sekian penjelasan singkat dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.